Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billah. Baiklah pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kita syafaat-syafaatnya, dan Allah yang akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di hatinya tertanam keimanan dan cahaya ilahi. Cahaya ilahiyah akan menerangi mata hati kita, roh kita, dan mata roh kita akan diterangi dengan cahaya-cahaya ilahi. Karena sesungguhnya Allah adalah jalan kebenaran. Barang siapa yang bertakwa, maka ketakwaan itu sendiri rahasia Allah, yaitu Allah akan melihat ketakwaan seseorang itu sendiri, bukan orangnya yang merasa takwa. Jadi seperti itu ya bisa. Takwa dan tidaknya manusia hanya Allah yang tahu. Kita manusia hanya bisa menjalani apa yang harus dijalani sesuai perintah Allah. Maka barang siapa yang mengejar urusan dunia, ya, untuk mengejar urusan dunia, Allah kasih dunia dan seisinya, ya, tapi untuk akhirat tidak dikasih. Barang siapa yang mengejar urusan akhirat, maka dunia dan seisinya mengikuti. Seperti itu pemirsa. Jadi pengertian dari kata-kata tadi untuk pengetahuan kita semua yang masih diberi tugas hidup di dunia yang nyata. Dunia yang nyata, masih di dunia yang nyata. Jadi apapun bentuknya, apapun itu, ya, yang kita bela mati-matian tidak akan dibawa mati. Sesungguhnya keterangan dari ayat yang nanti saya terangkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya manusia diciptakan dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah. Barang siapa yang mengerti arti dari arti ayat tersebut, maka manusia itu tidak akan pernah merasa memiliki apapun yang ada di dunia ini, karena semua hanyalah titipan semata. Semuanya akan hilang, semuanya akan musnah, semuanya akan binasa. Jadi kesimpulannya, kepastian dalam hidup adalah apa? Yang kepastian dalam hidup yang jelas adalah kematian yang dialami setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Jadi manusia hanya bisa berikhtiar atau berusaha. Sesungguhnya kita tidak bisa melawan kehendak takdir kita sendiri. Apabila kita mengerti arti dari takdir itu sendiri, tidak bisa kita
berlarut-larut untuk kesedihan dan terus bersedih, karena itu sudah menjadi suatu takdir dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa menolak. Yang datang akan tetap datang, yang pergi biarpun ditahan sebesar apapun menahan kita, tetap akan pergi. Seperti itu ya pemirsa, semua datang karena Allah dan didatangkan oleh Allah. Karena Allah itu selalu meliputi semua perkara-perkara manusia, di dalam dan di luar. Jadi di dalam perkara manusia dan di luar perkara manusia. Sesungguhnya kita manusia hanya bisa menjalani apa yang diperintahkan. Maka barang siapa yang menentang kehendak Allah atau perintah Allah, maka sesungguhnya musibah. Barang siapa di hatinya diisi penuh, ya, diisi di hatinya penuhi urusan dunia, maka musibah. Barang siapa yang lepas di hatinya atau mata ruhnya lupa dengan semua perkara Allah, maka musibah. Barang siapa yang mengingat selain Allah, maka musibah. Jadi kita tidak boleh terlena dengan terperdayanya kita, gemerlapnya dunia, kemewahan dunia. Itu hanya sesaat. Tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Kita manusia hanya berusaha, berdoa, berikhtiar, dan bertafakur, dan berzikir. Dekatkan diri kita kepada zikrullah. Sebaik-baik amalan atau sebaik-baik ibadah adalah zikrullah. Cara kita mendekati kepada Allah dengan zikrullah itulah sebuah cara untuk kita tidak menjadikan manusia sombong. Tidak semua urusan dunia akan menolong kita, karena hanya penolong sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Sesungguhnya Allah menetapkan dan memberikan semuanya untuk hambanya. Demikianlah kiranya sebagai pengetahuan atau edukasi untuk kita semua menjadikan manusia yang lebih baik lagi, dan peliharalah kesabaran, karena sabar harus dipelihara, bukan dibiarkan. Sabar harus dijaga, sabar harus dipelihara. Jagalah sholatmu, peliharalah sholatmu, peliharalah ibadahmu, peliharalah kebaikan urusan dunia dan urusan akhirat. Kiranya cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi